mangan anu malu kona begiga kone yugo abilo mare pribadi abilo mare pribadi. Kita harus menggunakan bahasa kita untuk memuliakan nama Tuhan. Baik, kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian.
terima kasih Tuhan. Kami menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu suci dan kudus. Namun bagi banyak orang melihat hanya sebagai huruf mati. Tapi hari ini kami percaya bahwa Roh Kudus bekerja dengan luar biasa di tempat ini untuk memeteraikan setiap firman di dalam hati manusia. Karena kami percaya firman-Mu yang dapat menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Juru Selamat satu-satunya dalam hidup kami. Berkati setiap kami Tuhan untuk mendengarkan firman. Hamba berdoa biarlah setiap orang sejauh khotbah ini, suara ini terdengar. Tuhan berkati mereka. Kami percaya Tuhan akan memberkati dalam nama Yesus. Kami percaya orang yang sakit, orang yang lemah, orang yang sedih ketika mendengarkan firman Tuhan memperoleh kekuatan, penghiburan, sukacita, damai sejahtera akan dikaruniakan oleh Tuhan. Hamba-Mu manusia biasa ya Tuhan, tetapi firman-Mu yang ini Tuhan kami percaya memiliki kekuatan yang luar biasa, akan memenangkan setiap kami, membuat kami percaya meskipun di hari-hari ini hari-hari yang sulit. Urapi kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Ay Raifoy naman eh. Halo. Orang Jawa bilang wilujeng siang. Siang-siang begini Bapak Ibu Saudara. ST pasti laku ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Hari ini kami datang, kami kaget dengan kondisi pasar. Kami pikir ini semua ini sepi, benar-benar tidak ada orang ini. Ternyata semua pindah ke bagian dalam. Puji Tuhan, mama sutra panas lagi toh. Puji Tuhan. Karena Tuhan yang kasih hikmat, pengertian, jadi pemerintah pasar bisa bikin begini. Kalau bukan karena Tuhan itu tidak bisa. Kalau bukan karena Tuhan, kita hidup mungkin macam di Jakarta sana. Lu gue. Kau mau kena panas kah? Kau mau kena dingin kah? Kau mau lapar kah? Kau mau kenyang kah? Terserah kau. Tetapi kalau kita bicara hidup di Papua itu, orang hidup itu mengandalkan Tuhan. Amin. Orang hidup, orang berjalan itu karena apa? Mengandalkan Tuhan setiap hari. Makanya kalau di Papua ini, mungkin saya mau katakan mungkin rumah sakit ini baru-baru ini saja. Jadi hari-hari ini orang sakit sebentar itu langsung ke rumah sakit. Orang sakit sebentar langsung ke rumah sakit. Tapi kalau zaman nenek teteh kita, zaman dulu ketika Injil masuk, orang sakit saja, penatua kah, pendeta kah, majelis Tuhan datang kau bilang begini saja. Kau mengaku kau berdosa. Kau mengaku hari ini kita berdoa, mujizat terjadi, kesembuhan terjadi. Amin. Kesembuhan terjadi. Injil ini bisa diterima oleh semua orang di Sentani, di Jayapura, di Taja, di Lere, di Genyem, bahkan semua daerah-daerah ini. Kenapa? Karena Injil ini ada kuasa. Amin. Kuasa Allah yang bekerja sangat luar biasa, sehingga orang yang sakit saja didoakan langsung sembuh. Amin. Tetapi berjalannya waktu sampai hari ini, banyak orang sudah tidak mau mengandalkan kekuatan firman Allah. Betul atau tidak? Orang sudah semakin banyak, apalagi generasi yang modern, generasi yang baru naik ini, anak-anak muda ini, yang baru kenal-kenal minuman keras, yang baru-baru kenal yang namanya nikmatnya seks bebas. Dan sudah tidak percaya lagi dengan kekuatan firman. Dan sudah tidak percaya lagi bahwa Roh Kudus itu bekerja, karena bagi mereka tidak ada Roh Kudus. Roh Kudus itu tidak bisa dilihat. Pendeta, kalau Roh Kudus itu berdiri dengan saya, baru saya percaya kalau ada Roh Kudus. Anda tidak bisa lihat Roh Kudus, kata dia itu Roh Allah yang bekerja. Amin. Amin. Zaman dulu ini bisa diberitakan dari Yesus ketika dia naik ke surga. Waktu Yesus memberitakan firman, lalu dia mempercayakan Injil ini kepada 12 rasul. Yesus berkata begini, nantikan janji Bapa di mana? Di Yerusalem. Ketika mereka pergi ke Yerusalem, disitulah turun Roh Kudus dan memenuhi setiap orang, setiap para rasul. Maka keberanian itulah Roh Kudus memimpin setiap mereka pergi dari kota ke kota, dari kampung ke kampung, dari pasar ke pasar, dari pelosok ke pelosok. Orang yang sakit, orang yang lumpuh, orang yang buta, orang yang tuli, semuanya diberikan apa? Kesembuhan. Karena apa? Karena kuasa itu bekerja melalui apa? Injil. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan,
Di Papua orang masih bisa mengandalkan Tuhan. Saya katakan, di Papua orang masih bisa mengandalkan Tuhan. Dan modal iman orang-orang percaya dari tempat ini, waktu dong pergi merantau ke Pulau Jawa kah, ke luar negeri kah, saat-saat ketika dong punya segala sesuatu tidak ada, dong tidak punya uang, ketika dong sakit tidak ada yang memperhatikan. Saksi hidup saya, ketika saya tinggal di Bandung, ada saudara saya dari pegunungan. Ketika mereka datang ke sana, mereka kuliah, ada satu anak dia sakit. Waktu dia sakit, semua anak-anak Papua ini sumbang. Bahwa dong punya uang 50.000, 40.000, dong main futsal, dong dapat uang, dong kasih. Biaya-biaya sampai uang habis tidak ada. Dong kasih proposal ke pemerintah daerah, pemerintah provinsi juga, terada bantuan. Sampai apa? Sampai anak ini dia sakit sampai mati. Kebanyakan anak-anak Papua yang merantau di sana itu dong tidak diurus. Ini saya kasih tahu jujur ini. Dong tidak diurus. Orang tua kasih duit bagi mereka bisa memanfaatkan dengan baik. Kalau mereka yang tidak mabuk-mabukan, mereka tidak mabuk, tapi mereka bayar uang kos, mereka simpan untuk ini, biaya bulanan, makan, minum. Tapi anak-anak yang mabuk, minuman saja di sana sudah begitu murah, 35.000. Ini anggur ini, 35.000, apalagi bir 15.000 itu. Beli dengan begitu gampangnya sampai dong mabuk di sana. Tetapi Bapak Ibu Saudara, saya mau kasih tahu, anak-anak yang pergi dari tempat ini, dari tanah Papua pergi ke sekolah, mereka yang pergi dengan Tuhan, berjalan di dalam iman, menaruh pengharapannya pada Tuhan, mereka rata-rata berhasil. Amin. Haleluya. Mereka rata-rata berhasil. Mau godaan, saya mau katakan, pernah saya sampaikan di sini, pelacur di sana yang begitu murah. Orang-orang di sini dong mau bersetubuh dengan orang-orang, mau pelacur begitu dong sembunyi-sembunyi. Hotel, pergi di tempat-tempat pelacuran. Di sana, Anda berdiri seperti ini, dia yang datang tawar, Mas, 50.000 aja di situ ya. 50.000 aja. Bayangkan kalau pelacuran itu terjadi di tempat ini, saya percaya bahwa Papua menjadi Sodom dan Gomora dan Allah cepat murka menghantam habis semua orang Papua. Betul tak tidak? Betul. Kenapa Papua diberkati tetapi bangsa-bangsa lain tidak diberkati? Kenapa Papua yang dong bicara itu Papua itu miskin? Tetapi nyatanya orang di luar dari sana dong datang ke Papua dong bilang Papua tidak miskin. Papua itu sangat kaya. Kenapa? Karena Allah yang memberkati. Amin. Amin. Allah yang memberkati, makanya hidup kita ini harus takut dan tunduk sama Tuhan. Haleluya. Amin. Tetapi apa yang terjadi hari-hari ini? Masalah uang sedikit saja, orang mau pergi ke gereja, betul kah tidak? Masalah setelah ada uang begini saja sudah mulai lupa Tuhan. Sudah anak telepon dari sana, mama kirim saya uang ke 300, saatnya uang bulan. Yang kemarin mama kirim habis. Kok pikir mama udah gini bangka? Cari uang ini panas-panas ini, cangkul tanah. Yang di danau dong pergi lepas jaring, lo mancing, dapat ikan 1 tumpuk jual. Pulang-pulang beli bawang saja sudah habis. Baru kan minta uang tiap bulan. Stop sudah tahu sekolah, pulang. Kebanyakan orang-orang seperti itu. Waktu saya menjadi mahasiswa semester 3, saya melayani kebanyakan saudara-saudara saya dari Papua itu saya melayani. Kebanyakan mereka curhat begitu. Aduh kakak, kita di sini kalau ada makanan kita makan. Kalau tidak ada ya sudah, begitu sudah. Kadang-kadang kita bikin tim futsal, kita cari lawan. Kalau bayar lapangan atau tidak dong kasih uang baru kita bisa hidup dari situ. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, percaya bahwa orang yang dekat dengan Tuhan, Tuhan diperhatikan. Amin. Amin. Tuhan perhatikan. Saya pernah bersaksi di tempat ini, tapi saya rindu bersaksi lagi. Saya saja yang sini, waktu itu mereka bawa brosur. Mereka katakan bahwa pergi sponsor. Di Bandung sponsor. Begitu kami sampai 9 orang dari Papua. Sampai di Bandung dong bilang begini, informasi itu keliru. Kalian tidak disponsori. Sudah, anak-anak mulai pikir, hantam testa sudah. Aduh Tuhan, ini bagaimana ini? Di tangan itu sisa-sisa ongkos tiket ini 500, 400, 200. Uang itu habis, anak-anak Papua menangis. Kita semua menangis. Dalam satu ruangan itu dari jam 8 malam kita masuk berdoa sampai jam 11 malam baru kita keluar. Jalan ke asrama itu muka balas. Pikir besok mau makan apa? Kita pikir semua, tapi malam itu kita berdoa. Orang yang diberkati oleh Tuhan, dia datang berkata, kamu menyanyi di gereja saya. Begitu kami menyanyi di gerejanya, dia berkata, dia majulah, dia berkata, dia buka dompetnya, ambil ATM, dia berkata, semua isi ATM ini saya persembahkan untuk Tuhan memsponsori anak-anak Papua ini. Amin. Itu siapa? Orang itu saya kenal. Apakah itu saya punya tante? Saya punya mama mama tua? Bukan. Saya kakak perempuan? Bukan. Saya tidak kenal dia. Dia bukan dari satu suku. Dia bukan orang Papua, bukan. Tetapi dia orang yang diberkati oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan untuk mensponsori. Bayangkan,
dia punya satu ATM diangkat, tiba-tiba dia berkata saya mau sponsori anak-anak Papua sampai selesai 4 tahun. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau engkau jalan dengan iman, Tuhan akan janji Tuhan itu pasti. Tuhan akan memberkati Anda. Amin. Di tengah-tengah ketika manusia berkata mustahil, apa kau pandang ke Jawa, tidak mungkin dia sekolah, mustahil. Tapi ketika kau berharap sama Tuhan, ketika itu juga mujizat Allah akan terjadi. Seiring berjalannya waktu, Tuhan akan mempermalukan setiap orang-orang yang tidak percaya sama Tuhan. Dan dia akan mengangkat engkau bagaikan sinar lilin menerangi banyak orang. Kenapa? Karena imanmu tertuju pada Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Hari-hari ini Corona bikin kita susah. Mau cari uang saja mungkin hari-hari ini kita mulai sungut, kecewa. Tapi saya mau katakan mama bapak yang berkasih dalam Tuhan, jangan kecewa. Amin. Kau punya Tuhan yang hidup. Amin. Jangan kecewa, kau punya Tuhan. Haleluya. Jangan kecewa Bapak Ibu Saudara. Kebanyakan orang kecewa, orang sakit hati. Penyakit yang baru-baru ini menyebar ini di kalangan anak-anak muda itu karena paru-paru basah. Betul kan ini? Paru-paru basah. Sebelum kita mengenal yang diagnosa dari medis kesehatan, dia bilang paru-paru basah. Orang dulu, orang tua dia bilang apa? Kok kena beo? Orang tadi bilang kok kena beo toh? Kok sakit hati tuh? Iya. Kan udah kau bicara sudah. Kau mengaku. Kau mengaku hati kita berdoa, hati itu disucikan oleh Tuhan. Roh Kudus yang masuk tinggal, bukan sakit penyakit, bukan paru-paru basah. Biar kau hati kau itu sudah lubang-lubang juga hari ini darah Yesus turun semua langsung beres. Amin. Dalam bahasa Sangkali dia bilang begini. Warabo Yesus lah halungan nih. Amin. Imanmu tertuju pada Yesus. Kalau hari ini imanmu tertuju pada Yesus, mujizat Allah akan terjadi. Banyak orang menyebut Yesus, Yesus Tuhan, Tuhan, tetapi mereka tidak beriman kepada Tuhan. Saya ini pengikut Yesus, tetapi mereka tidak bisa menyerahkan hidup untuk mengikut Yesus. Kenapa? Karena bagi mereka itu susah sekali. Kenapa banyak orang tidak mau jadi orang Kristen? Orang Setani bilang begini, jangan jadi orang Kristen, Roy Haisa semua. Pergi persembahan, perpuluhan. Hari Minggu persembahan perpuluhan. Ibadah week, ibadah keluarga persembahan lagi. Ibadah pemuda persembahan lagi. Orang Setani bilang begitu, makanya kalian akan mau wandin ya. Kita kerja di mana jadi? Kita mau dapat uang banyak begitu sampai kita mau kasih persembahan begitu. Tapi saya mau katakan, waktu kau hitung-hitung dengan Tuhan, saat itu juga Tuhan hitung-hitung dengan kau. Kau kasih, Tuhan kasih kau. Amin. Kau kasih tanpa kau berpikir, Tuhan akan memberkati engkau luar biasa. Dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Hari ini sekalipun masa-masa paling sulit yang kita alami, hal yang sangat berbahaya ketika hari-hari ini terjadi adalah di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-5 ayat yang ke-9 firman Tuhan berkata, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Amin. Pengkhotbah dia berkata apa? Sekali lagi saya mau baca, dengarkan baik-baik. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Amin. Mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Hari ini saya mengerti betul, saya mengerti karena saya punya mama sering jual ikan di belakang. Saya mengerti sekali kebutuhan sehari-hari itu perlu sekali. Kalau tidak ada makanan di rumah, Papa mengamuk, betul tak tidak? Kan coba cari uang kah, beli makan kah, bagaimana kita bangun pagi lapar sampai ini matahari mau turun lapar lagi. Percuma sekali kita hidup, betul tak tidak? Mengeluh, hari-hari ini semakin sulit, orang cari uang juga semakin sulit. Dan ketika hari-hari ini semakin sulit, orang makin cinta dengan uang. Dan waktu ketika ada uang, orang kok menjadi pelit luar biasa. Orang Papua itu sudah biasa. Kagak, ada 10.000 kah? Ada. Orang Papua terlalu ringan tangan. Ada ya? Asal pun 20.000 sudah ambil. Betul kan tidak? Betul, tapi hari-hari ini kakak ada uang, ada 100 dalam. Ada sekali. Dia sudah jalan pergi balik begini, kakak ada belanja banyak. Kakak tak ada uang baru, kantong full sampai. Sudah diam sudah. Betul kan tidak? Kau stop jadi orang kulit. Tuhan yang memberkati Anda harus memberkati orang lain. Betul. Mencintai uang bukan berarti uang itu tidak segalanya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada uang kita bisa pakai beli. Ada uang bapak mama dong bisa beli pinang, dong bisa makan, bisa beli makanan dan sebagainya. Bisa bayar itu anak sekolah, bisa bayar uang rumah sakit, bisa bayar segala sesuatu, cicilan motor, hutang, semua bisa bayar.
Tetapi Bapak Ibu Saudara, orang semakin mencintai uang, sampai saudaranya sendiri pun bisa baku hantam gara-gara uang, betul nggak tidak? Sampai saudara sendiri pun bisa baku hantam ketika saudara yang satu jual tanah, satu datang mengambil, kasih sebagian, ada, aku tidak apa, mati baku panah, baku potong sampai mati selesai, hanya gara-gara apa? Gara-gara mau ambil uang, hanya gara-gara mau ambil uang. Tetapi dengarkan baik-baik, pengkhotbah dia berkata di ayat yang ke-9, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Makanya Bapak Ibu Saudara, jangan kaget kalau kita bernegeri ini banyak korupsi, karena orang don't cinta uang. Betul? Indonesia presiden ganti presiden dong sibuk mau bayar utang negara itu paling banyak. Sudah negara begitu banyak utang, baru sekarang turun sampai di daerah, kabupaten, kota, distrik, semua dong mulai korupsi banyak uang. Dengar baik-baik, semua karena apa? Karena mereka mencintai uang. Betul. Karena mereka mencintai uang. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita boleh cari uang untuk kebutuhan kita, bayar anak sekolah, bayar segala-galanya, tetapi jangan sampai bahasa kasarnya dia bilang apa? Rakus uang. Betul? Jangan sampai rakus uang. Dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara, Alkitab berkata itu pun sia-sia. Sia-sia ya. Kau cari uang dari pagi sampai malam, kau terpakai 1 hari, 1 jam saja habis. Sia-sia. Sia-sia. Kenapa Alkitab berkata sia-sia? Karena waktu engkau mencari segala sesuatu kekayaan, uang di dunia ini, tapi waktu kau mati, kau mau masuk surga atau kau masuk neraka, kau tidak akan bawa uang. Kau mau masuk neraka juga kau tidak akan bawa uang. Kau masuk surga juga kau tidak bawa uang. Harta kekayaan, mobil kah, motor kah, pangkat kah, jabatan kau tidak akan bawa. Tetapi yang akan menghadap Allah itu adalah roh ini akan menghadap kepada Allah. Sedangkan tubuh ini akan kembali menjadi debu dan rusak. Tulang-tulang itu akan dimakan oleh cacing-cacing. Tetapi roh yang hidup hari ini akan masuk ke dalam kerajaan surga kalau engkau hidup di dalam Tuhan. Amin. Kalau kau hidup di dalam Tuhan, kau masuk surga. Kalau kau punya hidup di luar dari Tuhan dan tidak percaya Tuhan, minta maaf. Surga hanya menjadi impian dalam hidupmu. Haleluya. Dengarkan baik-baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Firman Tuhan di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Amin, haleluya. Hari-hari ini di dunia ini banyak orang duka, keluarga duka karena apa? Karena uang. Kakak dapat uang tidak mau bagi dengan adik-adik, sudah hubungan dari situ mulai hancur. Sudah kakak tidak mau datang lagi ke adik-adik, adik-adik tidak mau lagi mau tolong kakak punya susah. Dulu itu kakak bersusah semua adik, laki-laki perempuan turun bantu. Tapi sekarang hanya karena uang, hanya karena rupiah, hubungan saudara itu putus. Hanya karena uang bapak dan anak baku hantam. Hanya karena uang mama usir anak mantu keluar dari rumah. Hanya karena apa? Karena mas kawin belum lunas, kau belum bayar, kau tidak usah tinggal di sini, keluar dari rumah ini. Tidak ada damai sejahtera sampai hari ini. Ketika kesusahan ini datang, harusnya orang hidup di dalam damai sejahtera. Seharusnya orang hidup mengandalkan Tuhan, tetapi tidak ada hari-hari ini. Damai sejahtera itu seolah-olah itu hilang dari tengah-tengah keluarga. Di manakah Tuhan? Itu yang orang tanyakan, di manakah Tuhan? Padahal Tuhan ada, cuma manusianya ini yang tidak beres. Betul kan tidak? Benar Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Di dalam Timotius ini dia berkata di ayat yang 10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Kau terlalu cinta uang, kau akan bikin banyak kejahatan. Pembunuh bayaran tahu, dong bayar dulu baru itu bunuh. Pencuri kah, perampok kah, semua muanya, korupsi kah, semua karena cinta uang. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara tahu, Yudas dia mengkhianati Yesus karena apa? Mereka bayar dia dengan uang 30 keping perak. Amin. Dan tidak bayar dia dengan hemboni rela, dengan manik-manik, dengan barang, tidak, dengan uang. Dong bayar Yudas dengan uang. Dia terlalu cinta uang daripada dia cinta Tuhan. Dia terlalu cinta uang daripada dia cinta juga saudara-saudara seiman di dalam. Dia bukan mengkhianati Yesus saja, tetapi dia mengkhianati saudara-saudara seimannya. Hanya karena uang. Hari-hari ini manusia akan saling mengkhianati karena apa? Hanya karena uang. Hati-hati dan kuasailah dirimu supaya Anda tidak jatuh di dalam pencobaan itu.
supaya Anda tidak menjadi Yudas dan tidak mengkhianati saudaramu, supaya Anda tidak mengkhianati Tuhan Yesus. Amin. Sekalipun uang bukan segalanya, tetapi Anda perlu menjaga hidupmu dengan baik supaya Anda tidak menjadi pengkhianat sama seperti Yudas. Waktu Anda cinta uang, Anda tidak akan memandang lagi dia itu saudara saya. Waktu Anda cinta uang, Anda tidak lagi menghormati Tuhan Yesus. Waktu Anda cinta uang, Anda tidak peduli lagi dengan yang namanya kasih. Waktu Anda cinta uang, Anda sudah mulai lagi tidak menghormati satu dengan yang lain. Tetapi Anda akan menjadi apa? Hamba uang. Dan pada akhirnya jalan hidup orang yang mencintai uang bukan lagi surga. Bukan surga, tetapi Anda akan masuk ke dalam neraka. Haleluya. Dengar baik-baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Waktu saya di Bandung, ketika saya butuh uang untuk makan, waktu saya kuliah, saya punya celana itu robek dari bawah sini sampai setengah di sini. Celana panjang, baru itu satu-satunya yang saya bawa dari sini. Saya mau kuliah begini, robek. Saya jahit-jahit jalan begini karena lama-kelamaan naik turun tangga terus. Dia robek langsung hampir jadi rob. Saya duduk di kelas itu tidak istirahat. Saya duduk di belakang. Saya bilang, Tuhan, susah begini kah? Tuhan, susah begini. Saya berdoa di dalam kelasnya, saya bilang, Tuhan, saya mau beli celana baru. Tolong saya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Begitu saya keluar kampus, dua orang suami istri mereka lewat, lalu mereka stop dan tanya begini, Ade dari Jayapura kah? Dari Papua? Nah, iya. Papuanya mana Jayapura? Jayapuranya di mana? Di Sentani. Oh iya. Kami pernah di Sentani. Dia kasih keluar 200.000. Dan saya bawa itu, saya pergi beli celana itu dan saya pakai untuk kuliah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Hari ini kau tidak punya uang dalam kau hidup, bukan berarti kau punya hidup sudah berakhir sampai di sini. Karena kau punya hidup tidak ditentukan oleh uang. Amin. Biar kau pun saudara dong nikmati bermiliar-miliar, ratusan juta, biar dong nikmati. Kau tidak kasih kau 1 rupiah pun juga tidak apa-apa. Kau punya kehormatan itu tidak habis sampai di situ. Kau punya harga diri tidak pudar sampai di situ. Kenapa? Karena Tuhan tidak memandang harta itu, Tuhan tidak memandang uang itu, tetapi Dia memandang engkau berharga lebih daripada rupiah. Engkau berharga lebih dari apapun. Yudas Iskariot tidak melihat bahwa Yesus itu paling berharga dalam hidupnya. Yudas Iskariot tidak memandang Yesus paling berharga, tetapi dia hanya melihat apa? 30 keping perak itu lebih berarti bagi dia daripada Yesus yang bersama-sama dengan dia. Pada akhirnya dari hidup Yudas apa yang terjadi? Kematian, betul. Kematian yang terjadi dan Yudas kehilangan keselamatan. Mau bapak-bapak yang saya kasih, kamu mau kehilangan keselamatan sama seperti Yudas? Kamu mau? Jangan. Pertahankan Yesus meskipun di sakunya hanya 100 rupiah. 100 rupiah di Papua tidak berarti, tapi di Jawa itu berarti. Sekalipun tidak ada uang, tinggalkan Yesus. Amin. Datang kau berdoa, kau memuji Tuhan, kau berharap sama Tuhan. Besok kau lihat Tuhan datangkan berkat yang membuka tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat, dan saat itulah engkau akan menangis melihat kebaikan Tuhan. Amin. Yang terakhir contoh, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Siapa lagi dalam kisah hidup yang menjual saudaranya? Dalam perjanjian lama, Yusuf. Haleluya. Kenapa Yusuf dia dijual? Saudara-saudaranya memang kita tahu sejarah bahwa karena mimpi. Tetapi dengar baik-baik. Ketika saudaramu mempunyai uang, kekuasaan, kehormatan, pangkat, jabatan, rasa iri hati itu akan timbul dari hati Anda, betul atau tidak? Iri hati itu akan timbul ketika kau saudara punya usaha lebih laku daripada kau. Mulai iri hati. Orang saya tadi bilang dia mulai olomo. Akhirnya sampai apa? Romeo pulau mau kayak ke Romeo ufang bang, mau mendahulu usaha naik ala-ala beu bang. Haleluya. Dan bikin dong hobatan supaya dia punya usaha ini bangkrut betul. Dengar di anak sekolah dulu saja dulu. Itu di anak langsung dari sana pulang sakit-sakit. Sudah sampai di sini hanya mati saja tinggal kubur. Sudah stop sudah. Haleluya. Iri hati itu harus ditinggalkan. Karena iri hati itu tidak menghasilkan rupiah dalam hidup. Iri hati itu tidak akan membawa Anda kepada keselamatan. Karena iri hati, saudara-saudara Yusuf menjual Yusuf. Karena iri hati, mereka menjual hanya kenapa? Karena uang. Uang tidak berarti, tetapi hubungan saudara hancur.
saudara kandung dijual. Ya, terlepas dari rencana Allah yang besar bagi Yusuf dan keluarga, tetapi hubungan dan hukum-hukum etika di dalam keluarga, apa yang terjadi? Yusuf dijual. Hari-hari ini yang saya lihat yang terjadi di tanah Papua, di seluruh negeri ini, apa yang terjadi? Saudara-saudara sudah mulai mengkhianati saudaranya hanya karena uang. Dia tidak bicara kebenaran buat dia punya saudara. Aro ya, sudah ya, jangan kau bicara sudah ya. Ahulumu higafo ya, wahai mawon deh ya. Betul. Sudah ya, cukup ya. Don suka kasih sebagian ini, kau terima saja. Sudah langsung diam. Kebenaran tidak lagi ditegakkan. Kenapa? Karena dia bukan orang yang hidup di dalam firman. Karena di dalam hatinya dia cinta uang. Iri hati terlalu besar. Karena hengseng nabeho halo ya. Padahal karena hengseng itu tidak akan menambah sehasta saja dalam hidup kita. Tetapi kita lebih mencintai itu. Hari-hari ini siap-siap. Setiap hubungan akan dihancurkan. Hubungan orang kandung, saudara kandung akan diputuskan. Akan pengkhianatan itu akan terjadi satu persatu. Firman anggai aboroi. Tetap alami mohombe. Firman borauge. Awali diterapkan mohombe. Orang nau magen mana he makanya mengauge. Ben sama orang nau jaga rambo. Akala Yesus la nibi enye male atau Yesus la nibi moya ala ku kale. Mana jaga orang makanya mengauge. Hari ini semua orang di batas-batas penentuan. Setiap orang yang tidak mengenal Tuhan, setiap orang yang tidak bersadar pada Tuhan, semua akan disingkirkan. Tuhan akan jatuh. Hanya orang-orang yang hidup di dalam Tuhan yang akan tetap tinggal untuk memuliakan Allah di surga. Dengan apa? Firman Allah yang hidup. Dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dengar baik-baik. Cukup Yusuf. Dalam keluarga Yusuf saja pengkhianatan dan penjualan itu terjadi pada saudara-saudara. Jangan lagi terjadi dalam keluarga-keluarga di orang-orang Papua. Amin. Jangan kau jual lagi kakak-kakak dong punya hak. Jangan kau jual, kau belikan lagi adik-adik dong punya hak. Hidup saja damai sejahtera. Amin. Jangan hanya karena uang kau mengkhianati kau saudara. Jangan hanya karena uang kau menyangkal Tuhan Yesus. Jangan hanya karena uang kau datang dengan ciuman dengan dong bilang apa akrab. Kau cium lalu kau pergi, padahal pengkhianatan sama seperti Yudas. Dengar baik-baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Hidup kita pada akhirnya ke surga. Amin. Mulai hari ini kau tinggalkan dosa. Mulai hari ini kau punya kena bego, kau punya kena hengseng, sakit hati, iri hati kau tinggalkan. Amin. Mari hidup sama-sama. Kau saudara susah kau bantu dia. Amin. Kalau kau masih iri hati, masih mau hidup sendiri-sendiri, saya bilang begini. Ya akhirnya pesawat charter mau bombe mau baramo kani rombe. Haleluya. Satu hari kamu charter pesawat baru kamu berangkat ke Jawa sana. Coba kamu hidup sendiri, tidak usah perhatikan saudara. Saya jamin 1 hari saja. 1 hari. Roy kirim mogombo bah, ngoni hela kali. Haleluya. Kamu kirim uang sudah, saya mau balik. Kirim sudah. 1 hari kalau kamu hidup di Jawa, dengar baik-baik. Anda masih hidup di Papua, Anda bisa makan, minum. Anda tidak punya uang, Anda dipelihara oleh Tuhan. Amin. Shalom Ibu Anita, Erna Wanita, Tetapi Anta. Anda diberkati oleh Tuhan. Ini posisi pelayanan penginjilan hari ini, tanggal 28 bulan Agustus. Kami ibadah penginjilan di Pasar Pahara Sentani atau Pasar Baru Sentani. Kalau hari ini Tuhan Tuhan berkati untuk semua Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang terus melihat, yang terus ada dalam channel ini, di mana menonton live streaming langsung penginjilan, pelayanan Yayasan Papua Memberkati, Persekutuan Papua Memberkati. Dan biarlah topang terus dalam doa, dan biarlah Injil Kerajaan Allah diberitakan di mana-mana. Haleluya. Ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan sampai di sini. Puji Tuhan, Tuhan berkati semuanya. Tuhan berkati untuk semua. Saya tahu karena kebutuhan. Haleluya. Pakai uang ini dengan baik. Yang terhormat bapak-bapak, mama-mama yang saya hormati di dalam Tuhan. Jangan pakai uang untuk beli togel. Amin. Saya pulang dari pelayanan ini, saya lihat satu keluarga baku hantam di jalan hanya karena apa? Karena suami ambil uang jualan dia punya istri. Dia beli togel semua. Dia istri duduk menangis, dia bilang, baru saya mau beli makan untuk anak-anak itu, dari uang dari mana? Kau pakai beli togel, beranak-anak dong lapar, ini bagaimana? Kau tidak mengerti sekali. Saya itu sampai yang jual kan?
dia menangis hancur. Saya berdiri tempat itu, saya juga kasihan sekali. Tetapi dengar baik-baik. Hari ini hidup di dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan, Anda akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Berikan kemuliaan bagi Allah kita yang luar biasa. Anomi foi moi, reimai. Tuhan lainnya mau. Saya berikan kepada pendeta Jem. Itu yang Tuhan cari hari-hari ini. Ada anak. Orang-orang yang mungkin manusia berkata, perempuan ini seperti itu. Tapi Tuhan pilih engkau. Ada amin. Mungkin anak-anak dibuang, mungkin mereka katakan, apa Tuhan tolak? Orang tua yang tolak. Tapi dia mau dipilih oleh Tuhan. Dia mau dipakai Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara, kami boleh, kenapa kami boleh turun di Sentani beberapa waktu kami ditulis dalam doa. Saudara bisa share, bisa bagikan. Karena BMKG berkata bahwa Papua akan terjadi pada yang besar, gempa bumi yang besar. Tapi saya mau kasih tahu, mari kita berdoa. Ada amin. 2 Tawarik 7 ayat 14 berkata, di mana orang-orang duduk merendahkan diri, berdoa, Tuhan akan mendengar. Tuhan akan dengar doa dari seorang janda, doa dari anak-anak jalanan, dari anak-anak miskin. Saudara, siapapun dia berseru memanggil nama Tuhan, Tuhan tidak pernah tuli untuk mendengar. Ada amin. Oleh sebab itu, kalau engkau di pasar duduk jualan, saya mau kasih tahu, jangan pernah engkau menolak firman
di bumi. Saudara, kalau Papua kita hitung dengan jari sedikit, saudara, tapi belahan bumi bangsa-bangsa orang capek untuk kubur, tapi Papua kita bersyukur sama Tuhan. Ada amin. Oleh sebab itu Papua kita jangan santai, tetapi kita terus berseru memanggil nama Tuhan yang hebat, nama yang luar biasa, nama yang ajaib, nama yang tidak pernah berubah dulu kembali hari ini, kekal untuk selama-lamanya. Manusia boleh berubah-ubah, Allah tidak pernah berubah, karena Dia Allah yang sangat melihat kepada orang Papua yang ada di ujung timur Papua. Saudara, kita bersyukur kita jadi orang Papua, kita mengucap syukur kita jadi kulit hitam, kita mengucap syukur kita rambut keriting, karena di dalam kidung aku di situ berkata, engkau hitam tapi engkau cantik. Ada amin. Dia tidak berkata engkau putih, engkau hidung mancung, dia tidak bilang begitu. Dia katakan engkau hitam tapi engkau cantik. Berarti ada apa dengan firman itu buat orang Papua? Berarti Tuhan punya rencana bagi orang Papua. Papua akan bangkit, Papua akan terjadi satu pergerakan, satu transformasi yang besar. Mereka akan memuji dengan masing-masing bahasa. Wamena memuji dengan bahasanya, Biak memuji dengan bahasanya, Serui memuji dengan bahasa, Santani memuji dengan bahasa. Ada amin. Mari kita menggunakan tifa itu kepada Tuhan. Dari para adat, orang-orang turun memuji menyembah. Tuhan melihat dari surga. Oh, orang Papua, mereka mau apa? Mereka mau apa? Kami rindu pemulihan tanah Papua. Ada amin. Kami rindu Papua dipulihkan oleh Tuhan. Ada amin. Saudara, beberapa hari kami terus ada duduk berdoa, terus kami tawar-menawar dengan Tuhan. Di hari-hari ke depan ini kita terus waspada dan berdoa. Terus tawar-menawar seperti Abraham tawar-menawar kepada Allah. Kita berdoa, saudara, Tuhan, kalau nabi-nabi lain mereka berdoa kepada Allah bisa, apalagi kita. Kalau kita percaya kepada Tuhan, saat kita percaya kita iman mujizat akan terjadi. Ada amin. Elia manusia biasa, dia berdoa Tuhan kunci langit. Dia kunci langit selama 3,5 tahun hujan tidak turun. Kita berdoa supaya COVID-19 ini beranjak dari tanah Papua, karena ada kuasa kunci-kunci kerajaan Allah. Allah sudah berikan kepada semua manusia. Ada amin. Jadi kita tidak perlu takut, saudara. Tuhan Yesus waktu berbicara kepada Musa memimpin umatnya keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Dia bicara, apa yang ada di tanganmu, tongkat, lepaskan itu ke laut supaya laut itu terbelah. Kenapa orang Papua tidak bisa? Karena orang Papua benar-benar berdiri menyembah, benar-benar berseru memanggil nama Tuhan. Dia dengar dari surga. Ada amin. Palang itu pintu maut dari COVID-19 supaya Tuhan dengar. Saudara, mungkin saja orang bersaksi, saya ini sudah tabrak dengan trek 1 minggu saya di ICU, tapi saat itu saya di situ tidak sadar di situ Roh Tuhan datang berbicara kepada saya, engkau pergi berdoa orang yang ada terbaring karena sakit. Kakak saya yang tua dia yang jaga, saya bagian kiri ini hancur. Trek itu setir kiri orang tentara dari kota raja yang tabrak saya dan dia lari, saudara. Tapi saya hidup itu karena anugerah Tuhan. Ada amin. Kalau orang sudah di ICU sudah 1 minggu tidak hidup kalau begitu. Tetapi saya berdiri ini karena anugerah. Tapi jarang saya mau sampaikan di Sentani. Saya mau kasih tahu setiap orang yang kena masalah persoalan, dengar, Allah mau pakai engkau. Allah pilih engkau. Allah pilih engkau. Allah pilih engkau. Allah mau pakai engkau di hari-hari ini. Jadi engkau jangan anggap remeh. Ada masalah, ada persoalan, ada sakit penyakit. Sesungguhnya Yesus mau pakai engkau. Ada amin. Kalau mati dari dulu mati, saudara. Saya bilang biar cacat tetap melayani engkau. Kami sudah 14 tahun berdiri di jalan. Orang tidak tahu kalau kami selalu ada di jalan. Kami sebagai pendoa syafaat sudah 14 tahun keliling dengan hamba-hamba yang ada ini. Sudah 14 tahun. Orang menghina, orang memaki, orang terserah engkau. Karena bukan mereka menghina kami, tapi mereka menghina pencipta yang menciptakan kami. Ada amin. Mereka katakan kenapa tidak di gereja? Banyak dosa di pasar, jadi kami harus khotbah di pasar. Ada amin. Bukan karena kami suci, kami juga orang berdosa. Tapi Injil itu harus diserukan di mana-mana. Ada amin. Saudara, ada satu waktu kami ada di Timika. Di situ kami khotbah. Ada satu wanita pakai emas di tangan banyak. Perempuannya cantik. Dia bilang tidak gereja. Saya bilang, ibu tidak mau dengar jalan. Ada amin. Polisi datang 1 trek.
Saya dengan satu ibu yang ada di sana, mereka bilang mungkin mereka pikir kita bikin kacau di gorong-gorong di sana. Tapi saudara, saya katakan polisi tentara juga harus bertobat dengan firman Allah. Ada amin. Karena kami tidak bikin kacau di pasar, tapi kami sama dengan saudara menjaga umatnya supaya umatnya tidak ada kekacauan di pasar. Mereka hanya dari jauh. Saya katakan seperti itu, dari jauh saja dia jalan, saudara. Jadi saudara, banyak tantangan kita di jalan-jalan. Saya jarang berdiri di pasar, tapi roh saya mengebu-ngebu untuk saya harus sampaikan saudara-saudara saya. Saya mengatakan waktu Tuhan sudah dekat. Jangan main-main ya hari-hari ini. Saudara lihat ke depan apa yang mau terjadi. Apa yang mau terjadi? Saudara, tanda-tanda menandakan bahwa hari Tuhan sudah semakin dekat. Orang katakan itu vaksinasi itu biasa, tetapi nanti masuk semua di satu pemerintahan. Nanti akan dibuka oleh pendeta sebentar. Saudara bisa dengar. Jadi itu mari kita siapkan diri. Papua siapkan diri. Kecil besar tua muda siapapun engkau, Tuhan memilih engkau. Tuhan memilih engkau. Tuhan memilih engkau. Tuhan tidak melihat pendeta-pendeta yang hebat. Ada amin. Pendeta-pendeta hebat tuh malu berdiri. Dengan dia toga, dengan dia jas, dia malu. Ada amin. Tapi kami mau katakan, mari. Firman katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jangan memikul sendiri, tetapi mari datang kepada Dia, supaya Tuhan memberi kelegaan kepada setiap kita, saudara. Jadi saudara, kami seperti tentara. Ada dengar satu aba-aba atau bilang di sini kacau, di sini kacau. Kami penuh prajuritnya Tuhan seperti itu. Begitu dengar, oh mari kita kumpul. Karena saya sebagai koordinator doa selalu kumpul di rumah saya. Kita terus bersyafaat kepada Tuhan. Tawar menawar dengan Allah. Seperti Abraham tawar menawar. Ada 50, ada 40, ada 30, 20, 10 orang. Tuhan tidak tunggal berikan Papua. Tuhan pegang Papua. Tuhan jaga Papua. Ada amin. Mari kita bersatu berteriak sama Tuhan. Jangan anak-anak kita, suami kita, istri kita mati karena COVID-19. COVID-19 itu kecil, Yesus lebih besar di dalam hidupnya. Kalau Yosua 10 ayat 12 berkata, dia berdoa, dia menghentikan matahari di Ayalon, di Gibeon. Tuhan hentikan matahari. Kita bisa berbicara kepada Tuhan. Tuhan bisa menghentikan matahari. Karena Matius 16 ayat 19 berkata, kepada kamu waktu sudah berikan kunci kerajaan surga. Apa yang kamu ingat di surga? Apa yang kamu lepas di bumi terlepas di surga. Janjimu ya dan amin. Janji Tuhan itu tidak pernah berubah. Manusia pernah berubah-ubah, tapi janji Tuhan itu tidak. Saudara, waktu tinggal sedikit. Jadi waktu ini jangan bersoyak-soyakan. Mari berbalik datang kepada Tuhan, karena harinya sudah dekat. Ya, sampai di sini saya kembalikan kepada Tuhan, kepada pendeta. Mari kita berikan kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Masih ada sukacita kah untuk dengar firman Allah? Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Sekarang sudah tanggal berapa?
28. 28 Agustus tahun 2021. Ini sudah tahun 2021, perhatikan waktu ini. Ini sudah tahun 2021, tahun bencana, tahun persoalan, tahun tantangan, tahun sakit penyakit, tahun masalah, tahun goncangan, tahun gempa, tahun tsunami, tahun badai, tahun puting beliung, tahun persoalan. Dengar, kau tidak bisa kuat hidup tanpa Injil, kau tidak bisa kuat hidup tanpa firman, kau tidak bisa kuat hidup tanpa kebenaran. Dengar baik-baik, Yesus berkata, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Yesus, tanpa firman, kau tidak bisa bikin apa-apa. Amin. Haleluya. Salib itu plus, salib itu tambah. Dengar baik-baik, salib itu plus, salib itu tambah. Teorinya begini, saudaraku. 1 tambah 0 sama dengan berapa? 10. Tambah 0 1 lagi berapa? 100. Tambah 0 lagi 1 berapa? 1000. Tambah 0 1 lagi berapa? 10.000, 100.000, 1 juta, 100 juta, 1 miliar. Semua itu ketika kita hilangkan tambahnya, kita hilangkan satunya, perhatikan, kita hilangkan satunya, maka 0 semua, tidak ada nilai. Amin. Salib itu plus. Tanpa salib Yesus, semua minus. Tanpa salib Yesus tidak ada hidup. No life. Tidak ada hidup. Hidup hanya ada di dalam Tuhan. Kau ganteng, kau cantik, terada Yesus, kau nol. Kau Andoafi, kau kepala suku, kau presiden, kau bupati, kau gubernur, terada Yesus, kau nol. Kau punya apa? Kau tidak punya apa-apa. Kau lahir tidak pakai celana, salah lahir tidak pakai celana. Kau lahir telanjang, salah lahir telanjang. Kau lahir menangis, salah lahir juga menangis. Saya mati, orang menangis. Kau mati, orang juga menangis. Tidak ada sesuatu yang bisa kau banggakan dalam kehidupan. Kau lahir tidak pakai jas, kau lahir tidak pakai sepatu, kau lahir tidak pakai apa-apa, kau lahir kau kosong. Kalau hari ini kau jadi pejabat, hari ini kau punya tanah luas, kau tidak lahir bawa tanah. Kau tidak lahir bawa uang, kau tidak lahir bawa jabatan sebagai Andoafi, kepala suku, tidak ada. Kau tidak lahir langsung jadi bupati. Semua proses perjalanan kehidupan. Makanya Ayub berkata, kau lahir kau telanjang, kau mati juga kau telanjang. Tuhan yang memberi, Tuhan yang ambil. Pujilah nama Tuhan. Waktu sebelum diberkati kau setia, tapi setelah kau diberkati kau lupa Tuhan. Sebelum kau jadi pegawai kau rajin ibadah, setelah kau jadi pegawai kau lupa pintu gereja. Sebelum kau jadi pejabat kau cari Tuhan setia beribadah, setelah kau jadi pejabat kau lupa alamat gereja. Kau sombong ya tidak? Sombong. Amin. Dengar baik-baik, hidup ini bukan kau punya. Jangan kau bangga dengan hidup ini. Hidup ini bukan kau punya, nafas tidak pernah kau bayar. Makanya saya punya satu cerita yang selalu saya cerita waktu saya khotbah. Ada seorang bapak, umurnya sekitar 90 tahun. Ketika dia pergi ke rumah sakit, dia punya dada sesak nafas. Dia tinggal 1 hari 1 malam di ruang ICU. Dokter kasih dia asupan oksigen beberapa botol untuk topang dia punya oksigen yang kekurangan. Setelah dia selesai, pernafasannya normal kembali. Dia menghadap dokter, dia bilang, dokter, saya harus bayar berapa? Bapak harus bayar 1.500.000 rupiah. Ketika dokter katakan demikian, dia menangis. Dia menangis terseduh depan dokter. Dokter bilang, bapak bagaimana? Ada masalah kah? Terlalu mahal kah? Dia bilang, dokter, saya punya umur 91 tahun. Saya punya umur 91 tahun. Selama saya hidup, saya tidak pernah bayar nafas. Tapi hanya dalam satu waktu, 1 malam, saya bayar oksigen 1.500.000 rupiah. Berapa harga yang harus saya bayar untuk Tuhan selama saya hidup 91 tahun di muka bumi? Hari ini kau hidup, hari ini kau bernafas. Kau bikin dosa, kau mabuk, kau cerita uang, kau makan, kau makan pinang, kau cerita orang. Kau bangun pagi hari, kau cerita orang. Kau isap rokok, kau cerita orang. Kau bikin dosa, kau main togel, kau main perempuan. Kau jalan simpel orang punya istri. Kau bangun pagi hari, kau hidup, kau bernafas, kau sehat. Kau kuat, kau ganteng, kau cantik. Dengar, kalau bukan Yesus yang melihara kau tidak ada apa-apa.
Kau tidak ada apa-apa. Keterangan ini apa? Bahan dasar ciptaan manusia bukan batu, pasir, kayu, batu, emas, dan perak, tapi debu. Tanah dijual, batu dijual, kayu dijual, pasir dijual, air dijual, tapi debu. Karena Anda menemukan debu dijual. Mazmur berkata, siapakah manusia itu sehingga engkau memogotai mereka dengan kasih setia dan rahmat? Siapakah manusia itu sehingga Tuhan melimpahkan kebaikan dan kemurahan dalam hidup mereka? Hanya oleh karena roh Tuhan ada padamu, makanya engkau berharga hari ini. Hanya karena ada nafas hidup padamu, engkau penting hari ini. Kau hidup bukan karena kau punya uang, tidak. Kau hidup karena kau punya Tuhan yang besar dalam hidupmu. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Tahun 2020 adalah tahun sekat. Corona datang untuk menghancurkan semua dimensi kehidupan manusia. Jangan Anda berpikir ini hukuman Tuhan secara alami, tidak. Ini program kerja manusia. AIDS itu buatan manusia, SARS itu buatan manusia, Ebola, antraks, segala macam jenis virus itu buatan manusia. Tahun 2020 saya sudah katakan buat teman-teman, akhir daripada corona adalah vaksinasi. Benar, vaksin datang. Saya sudah buat status di Facebook, nanti akan ada chip di dalam vaksin. Mereka bilang tidak mungkin, vaksin itu cairan, tidak mungkin ada chip di dalamnya. Tetapi sekarang sedang digenapi. Amin. Amin. 2021 sampai 2030 adalah pemerintahan New World Order sementara dibangun. Sebuah tatanan kehidupan yang baru yang bersifat global sementara dibangun. Semua satu pintu, semua serba satu, 3 in 1. Satu agama. Satu agama. Agama yang lebih menekankan kepada humanis, hak asasi manusia. PBB menyatakan diri resmi menjadi agama baru. Mereka mengatakan Islam dan Kristen menjadi musuh terbesar. Menentang aborsi, menentang lesbian, menentang homoseksual adalah kejahatan terbesar. Maka agama baru sedang dilahirkan di hari-hari terakhir. Visi mereka mempersiapkan 1.500 juta homoseksual, 1.500 juta kurangi jumlah penduduk bumi. Visi mereka harus membunuh manusia sebanyak 2 miliar manusia mati di muka bumi. Vaksinasi adalah program di mana mereka mengambil data manusia. Makanya kalau orang vaksin harus bawa KTP, harus bawa kartu keluarga, harus catat nomor HP. Semua orang tidak sadar vaksinasi adalah program penanaman microchip di dalam tubuh manusia. Ketika program percepatan internet yang kelima, ketika program percepatan internet yang kelima yang disebut dengan 5G akan diaktifkan, maka 5G akan terkonek dengan tubuh manusia yang sudah divaksinasi. Jadi besok jangan kaget kalau orang berjalan sendiri bergerak tanpa dia punya otak yang kendalikan. Jangan kaget tiba-tiba kalau orang dia jatuh mati terpental tanpa ada penyebab apapun. Dengar baik-baik saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. 2021, 2022, 2023 Anda akan melihat bencana-bencana besar akan melanda dunia. Lebih daripada itu, saudara lihat akan ada banyak persoalan yang terjadi di luar kendali hidup manusia. Jangan Anda bermimpi untuk tahun-tahun ke depan Anda akan tersenyum tertawa. Hamba Tuhan sudah yang awal pendeta John Times sudah berkata, jangan cinta uang di hari-hari terakhir. Kenapa? Karena ke depan nanti orang hidup tidak bisa harus dengan uang. Amin. Haleluya. Dengar baik-baik saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ini hari-hari kesukaran. Ini hari-hari tantangan. Ini hari-hari masalah. Pencobaan di padang gurun dalam kitab Matius pasal yang keempat. Yesus berbicara dengan si iblis, si Satan itu di bukit itu. Dia bilang begini, kalau engkau anak Allah, jadikanlah semua batu-batu ini menjadi roti. Amin. Saudara, jangankan batu, ular juga bisa jadi roti. Amin. Saya khotbah di pasar ekstrim di Manado, dong gantung ular.
1 kilo 40.000. Haleluya. Haleluya. Amin. Makanya guru sekolah minggu dia mengajar di Sorong, dia bilang begini, pada waktu itu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa oleh karena ular yang menggoda Hawa dan mempengaruhi dia sehingga makan buah itu. Iya, iya. Tadi sudah Anak-anak ayah Maru dari Sorong dan bilang begini, tadi pulang tuh langsung makan. Ibu guru, kira-kira itu Hawa tuh dia orang dari mana? Sudah ada latihan workation langsung. Nah, itu dari Israel sana. Bilang, kenapa Tuhan dia salah taruh orang? Kalau Tuhan taruh orang Sorong pada waktu itu di Taman Eden, manusia tidak jatuh ke dalam dosa. Karena bukan buah yang mereka makan, ular yang mereka makan. Haleluya. Roti dengan firman itu sama-sama kebutuhan. Perhatikan. Yesus bilang begini untuk si iblis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dengar, hari-hari terakhir kesukaran datang. Di saat itulah kau akan melihat firman itu benar-benar berdaulat penuh atas kehidupanmu. Alkitab berkata orang yang tinggal dekat dengan Tuhan, orang yang suka merenungkan firman Allah, dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang penting kau punya akar iman, merambatkan sampai ke mata air. Kau tidak pernah mengalami musim kering. 1, tidak layu daun. 2, yang ketiga, apa sih yang kau perbuat pasti berhasil. Dikala kesukaran besar datang melanda bumi ini, Papua akan dipelihara Tuhan dengan hebat, dahsyat luar biasa. Dengar baik-baik saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kegoncangan besar akan melanda bangsa-bangsa, tetapi di saat itulah Papua akan Tuhan transformasikan, mengangkat menjadi sebuah mutiara yang sangat berharga untuk membuktikan bagi dunia ini bahwa Tuhan memilih bangsa ini menjadi berkat bagi seluruh bumi. Kau tidak pakai baju, kau tidak pakai celana, kau punya kaki kosong, kau tidak sekolah, tapi itu tidak penting. Karena Alkitab berkata yang terdahulu akan menjadi yang terkemudian, terkemudian akan menjadi terdahulu. Yang bodoh bagi dunia dipilih oleh Allah untuk mempermuliakan orang-orang yang berhikmat. Di Amerika, mereka sudah belajar bikin kos-kosan di bulan. Orang Cina sementara berusaha menciptakan sebuah penghunian di bulan, sementara orang di Haukimo, orang di Olimo baru belajar bikin toilet. Tidak apa-apa. Haleluya. Amin. Saya baca satu ayat firman Tuhan kepada kita di siang hari ini. Yesaya pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-25. Ketakutan datang. Mereka mencari keselamatan tapi tidak ada. Ketakutan datang. Mereka mencari keselamatan tapi tidak ada. Sekali lagi, ketakutan datang dan mereka mencari keselamatan tapi tidak ada. Orang menjadi sombong, orang menjadi angkuh, orang merasa diri punya uang, punya pangkat, punya jabatan, punya teknologi, punya segala macam. Mereka anggap ini Tuhan. Tapi lihat, kebinasaan, malah kebinasaan akan datang, akan melanda bangsa-bangsa. Orang tidak bisa diselamatkan oleh emas, orang tidak bisa diselamatkan oleh perak, manusia tidak bisa diselamatkan oleh harta, kekayaan dan segala hal. Tapi orang yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Amin. Haleluya. Sembunyi dalam kop mobil hanyut lapis dengan air. Jadi peti mati untuk kop diri di situ. Tinggal dalam kopnya rumah yang lantai 3, gempa datang dihantam rata di situ, lapis dan kop main tua di situ, kamu tinggal di situ. Makanya hidup itu tahu lihat orang lain. Makanya hidup itu tahu tolong orang lain. Dalam kau punya isi dompet itu ada berkat janda di situ. Amin. Ada berkat orang-orang susah di situ. Jangan mau tetangga bilang tante mau minta garam, bilang garam habis. Padahal di dalam tempat garam itu masih penuh. Tante mau apa mama? Tante mau minta beras 1 kilo, nanti bapak terima gaji beli beras baru ganti. Bilang baunya mama beras habis, padahal 1 ember ada penuh di dalam. Orang Papua biar dia makan tidak. Dia lapar kah tidakkah, orang lain datang dia kasih makan sampai orang kenyang baru dia makan dari belakang. Itu orang Papua. Makanya orang Papua menjadi orang kaya itu susah. Susah dia jadi kaya. Dia suka memberi bagi orang lain.
Tidak bisa dia bilang dia tidak ada uang kalau dia punya dompet ada isi. Tetap dia bagi sampai habis. Haleluya. Semua makanan yang terbaik dia kasih semua di atas para ikan, daging babi, rusa, obo, apa, segala macam. Dia taruh di atas, makan semua sampai habis. Terakhir Bapak dan Mama makan papeda kosong, tidak jadi masalah. Yang penting dia bisa makan orang. Haleluya. Kamu bawa ke Eropa kehidupan itu, orang Eropa bilang begini, good morning, ya good morning. You waiting there. I'm breakfast now. Selamat pagi. Gua tunggu di sana sementara makan sarapan pagi. Tapi kalau orang Papua tidak, mari makan. Mama makan apa? Kau makan itu. Mereka bawa Injil dari negeri barat, tapi tidak ada nilai kasih dalam diri mereka. Mereka belajar kasih di tanah ini. Mereka belajar kasih di tanah ini. Yesus memberi makan 5.000 orang. Mereka duduk di tanah. Orang Papua yang makan duduk di tanah. Tidak ada bangsa lain. Tidak ada bangsa lain yang duduk makan di atas tanah. Hanya orang Papua. Ini nilai-nilai kebenaran. Ini nilai-nilai kasih yang Allah berikan di atas tanah ini. Papua kau dengar. Kau akan menjadi lumpur busuk dan berkati bangsa-bangsa. Saya kalau makan bakar batu, saya lihat orang Papua alas dengan daun. Saya lihat orang Papua alas dengan itu alang-alang. Saya menangis, saya bilang inilah kehidupan Yesus. Satu babi mereka duduk makan sama-sama. Orang Sentani satu helai, satu hotel. Kadambai-umbai. Makanya saya bilang orang Sentani punya dua kekayaan terbesar. Yang pertama kasih, yang kedua karena handset. Haleluya. Yang pertama kasih, yang kedua iri hati. Itu kekayaan terbesar orang Sentani. Dia punya kasih itu luar biasa, tapi dia punya iri hati juga. Semua sama. Haleluya. Dengar, buang itu iri hati. Pelihara itu kasih. Matikan itu iri hati. Matikan itu karena hansel. Pelihara kasih karena Allah adalah kasih. Langit dan bumi lenyap, tapi kasih Allah kekal sampai selama-lamanya. Amin. 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 2022 bencana-bencana hebat akan melanda bumi. 2023 bencana-bencana hebat akan melanda bumi. Apalagi 2024, 2025. Saya tidak tahu nanti bumi model bagaimana. Tetapi dengar baik-baik. Pemisahan sedang terjadi. Tuhan akan memilah, Tuhan akan menampi. Tuhan akan memilih orang-orang yang berkenan hidup kudus di hadapannya. Mulai hari ini, persiapkan keluarga menjadi sebuah mesbah. Pada akhirnya gereja yang tidak divaksinasi, paksa gereja itu ditutup. Itulah pekerjaan antikristus akhir zaman. Tapi gereja bicara bukan soal gedung. Gereja bukan bicara soal organisasi. Bukan bicara soal sarjana teologi, bukan bicara soal orang yang khotbah hebat, tapi siapa yang suka duduk berdoa dan mencari Tuhan. 2-3 orang berkumpul atas namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Itulah gereja. Amin. Gereja bukan gedung yang sementara dong bangun megah-megah di atas ini tanah nih. Lihat ujung atap sana itu. Nanti besok selesai itu palang jalan dong bikin bunuh babi lagi. Haleluya. Lihat yang di depan masjid raya, masjid dan gereja mau aku bangun sama-sama. Nanti sebentar Tuhan datang, Tuhan terakannya begini, berapa triliun yang kau pakai untuk bangun gereja ini? Terada. Tuhan cuma cari, masih ada firman dalam kubu hati kan tidak? Masih ada kasih dalam kubu hati kan tidak? Masih ada saya dalam kubu hati kan tidak? Masih ada keiman di bumi yang aku temukan dalam hidup mereka. Amin. Haleluya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus yang dahsyat dan luar biasa itu. Haleluya. Alkitab bilang begini, bencana demi bencana akan datang, kabar demi kabar akan tersiar. Ramadan tinggal di Papua ini tidak dengar apa-apa.
Tapi kalau saudara buka HP, internet, televisi, lihat Afghanistan lari perusahaan naik pesawat ke tinggal 20 negara karena Taliban kirim roket hancur dari atap rumah. Orang mati rebat di sana, mati rebat di sini. Bom Molotov, dengar nuklir hantam di sana, nuklir hantam di sini. Akhirnya Afghanistan lari ke tinggal 20 negara punya negara. Taliban yang kuasai. Dengar di sana Turki banjir, 1000 orang mati. Dengar kemarin di Haiti gempa bumi 7,2. Sebentar lagi dengar di California hutan terbakar seluas 500.000 hektar. Satu kota hancur, rubuh. Semua kehidupan, tidak ada binatang ke manusia ke mati di atasnya. Melihat banjir bandang di Cina, melihat banjir bandang di Meksiko, bencana-bencana terjadi begitu dahsyat luar biasa. Australia mereka mulai demo, di Amerika orang demo, sana demo, sini demo. Dunia mengalami kekacauan globalisasi yang luar biasa. Manusia meninggalkan Tuhan, manusia meninggalkan hari-hari ibadah, manusia tidak menghormati nama Tuhan, manusia tidak tahu apa itu kebenaran, manusia tidak tahu apa itu kekudusan Tuhan. Mereka tidak bisa membedakan mana hari Minggu, mana hari Sabtu, mana hari Rabu, mana hari Kamis. Setiap hari mereka pakai untuk buat dosa. Tidak ada Tuhan lagi dalam hati. Tidak ada lagi nilai kebenaran dalam hati dan pikiran mereka. Yang ada hanya uang, yang ada hanya kerakusan, yang ada hanya perampasan, yang ada hanya harta, yang ada hanya kedudukan, dan segala macam nilai-nilai yang akan masuk dalam neraka semua. Alkitab bilang begini, setelahku bencana demi bencana akan datang, kabar demi kabar akan tersiar. Mereka akan menginginkan suatu penglihatan dari nabi, pengajaran hilang lenyap dari imam, dan nasihat dari tua-tua. Hari ini kalau kau masih bisa dengar firman, saya mau kasih tahu buat kau, sebentar lagi firman akan diangkat. Sebentar kau tidak akan dengar penginjil berkhotbah di jalan-jalan. Sebentar kau cari Alkitab dari gereja ke gereja, kau cuma ketemu kata-kata kosong, tapi tidak ada kuasa di dalam. Kau berusaha baca Alkitab, tapi kau tidak menemukan kebenaran di dalam. Ketika firman diangkat, Roh Kudus akan diangkat. Ketika Roh Kudus diangkat, orang-orang saleh akan diangkat. Satu lagu pujian lama dia bilang begini, ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar dan belum pernah didengar adalah kegirangan dan anak Allah yang pimpin kita. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 7 dan 8. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi masih ada yang menahan. Ketika yang menahan itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. 10 tahun pemerintahan, masa persiapan orde apa nih, world order, pemerintahan antikristus sementara dibangun. Tetapi gereja hanya diberikan kesempatan sebentar saja untuk melihat, dan sebentar lagi akan ada penyingkiran besar-besaran, akan ada pengangkatan orang-orang kudus. Alkitab berkata, 2 orang di ladang, yang satu pergi, yang lain tinggal. 2 orang perempuan sedang memutar batu kehilangan, yang satu terangkat, yang satu tinggal. 2 orang di tempat tidur, yang satu hilang, yang satu tinggal. Dengar baik-baik, suami tidak sanggup menyelamatkan istri, istri tidak sanggup menyelamatkan suami, anak tidak sanggup menyelamatkan orang tua tidak sanggup menyelamatkan anak. Perhatikan baik-baik cara hidupmu hari-hari ini. Jaga baik apa yang ada padamu. Wahyu pasal 3 ayat 11 Alkitab berkata, aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya jangan seorang pun mengambil mahkota daripadamu. Wahyu pasal yang kedua 22 ayat ke-11. Barang siapa cemar, biarlah ia terus berbuat cemar. Barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah terus menguduskan dirinya. Pilihan di tangan kita. Mau pilih kutuk atau berkat, K atau B, mau pilih hidup atau mati. Hidup ini hanya ada 2 sisi. Kalau bukan terang, gelap. Kalau bukan hitam putih. Kalau bukan kiri kanan. Hidup ini cuma 2 pilihan. Kalau bukan kutuk berkat, kalau bukan hidup mati. Pilih hari ini, seperti apa kau mau hidup. Kalau kau mau mabuk terus, lanjut. Kalau tidak mau bertobat, lanjut. Itu hak Anda. Tapi ingat, di ujung jalanmu ada kebinasaan. Kalau kau mau main toget terus dengan kau punya uang sayur, tuh lanjut. Kau harus tahu lambang-lambang dari togel itu binatang-binatang. Itu pekerjaan setan di akhir zaman.
Jadi Papua hidup bukan karena dia punya alam. Papua hidup bukan karena dia punya emas. Papua hidup karena ada kekuatan kuasa Injil di atas tanah ini. Yesus akan datang melintasi Papua. Papua yang harus pertama sambut dia dengan tari-tarian. Kau harus siap sambut Yesus. Kau tidak boleh tidur. Kau panitia penyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kau yang ada di pintu gerbang yang paling terakhir. Karena kau yang paling terakhir, makanya kau yang tertinggal. Tapi kau yang tertinggal itu, kau yang akan menjadi yang terdahulu menyambut kedatangan Tuhan. Kau yang paling terbelakang, kau yang paling terkecil, kau yang paling bodoh. Tapi tidak apa-apa, kau yang Tuhan sayang, kau yang Tuhan kasihi, kau yang Tuhan pilih. Saya bukan asli Papua, tapi saya lahir besar di atas tanah ini. Saya tahu apa itu sagu, saya tahu apa itu babeda. Saya naik dari satu para-para ke para-para yang lain. Dan saya hidup makan sagu di antara mama-mama Papua. Kalau saudara tanya saya punya pergaulan, saya jarang bergaul dengan saya punya orang Maluku. Saya lebih sayang saya punya mama Papua. Karena saya tahu saya hidup, saya lahir, saya besar. Dan saya akan mati di atas tanah ini. Haleluya. Amin. Tidak ada yang paling indah selain kasih Yesus. Tidak ada yang kekal selain firman Allah. Apa yang kau punya hari ini yang bangsa-bangsa cari, tapi kau punya hidup lebih penting daripada semua itu. Orang datang cari makan di atas tanah ini, tapi orang Papua harus cari Yesus di atas tanah ini. Haleluya. Ayat 27 dari kitab Yehezkiel pasal yang ke-7. Raja akan berkabung dan pemimpin akan diliputi ketakutan, diliputi kekagetan, dan tangan seluruh penduduk negeri akan menjadi lemas ketakutan. Aku akan berbuat terhadap mereka selaras dengan tingkah lakunya, dan aku akan menghakimi mereka selaras dengan apa yang cara yang mereka hakimi, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Saudaraku dengar baik-baik. Saudara nanti lihat akhir 2021. Ini sekarang yang ditakutkan nih asteroid yang akan membentur bumi. Kalau sampai asteroid atau benda dari langit ini dia membentur bumi, berarti akan terjadi kematian jutaan manusia untuk tahun ini atau awal tahun 2021. Saudara, tahun-tahun ke depan bukan tahun-tahun yang baik. Sepanjang pasal 1 ayat 14 Alkitab berkata, hari Tuhan itu pahit, pahlawan pun akan menangis. Kalau sampai pahlawan menangis, bagaimana dengan rakyat? Pahlawan itu orang-orang yang tegar, orang-orang yang tidak menyerah, orang-orang yang tidak tahu apa kata menyerah dan mundur. Tapi kalau sampai Alkitab berkata pahlawan pun akan menangis, saudara bisa membayangkan betapa sulitnya hari-hari itu. Tetapi orang yang hidup di dalam Tuhan, amin. Mazmur 91 ayat 1 Alkitab berkata, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Ayat 14 dikatakan di sana, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab dia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan mengenyangkan dia dan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Dengar baik-baik, siapapun engkau, apapun strata dalam kehidupan kita, tidak menentukan kita layak di hadapan Tuhan. Tetapi hari ini, kalau kau merendahkan diri, kau mengaku dosa, kau katakan sama Tuhan, ini saya Tuhan. Amin. Hari ini orang yang sudah divaksin lengkap, dia jalan anggap biasa. Tapi yang saya takutkan ialah ketika 5G, 5G diaktifkan, maka orang-orang yang hidup di muka bumi ini, mereka akan hidup seperti sebuah robot mati yang tidak bernyawa. Dengar baik-baik. Pastikan hidupmu hari ini ada firman, ada Roh Kudus, ada nama Yesus di dalam hidupmu. Amin. Karena tidak ada cara lain untuk hidupmu diselamatkan. Tundukkan kepala kita. Tundukkan kepala kita. Haleluya. Haleluya.
Saya harap tidak ada yang menoleh ke kiri dan ke kanan. Mari kita buka hati kita di hadapan Tuhan. Saudara, angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus, Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau jangan jalan terus. Bapak, Mama, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus sangat mengasihi engkau. Kalau sampai hari ini kau masih pelihara dosa, kalau sampai hari ini kau belum bertobat sungguh-sungguh, cepat sebelum itu datang, cepat sebelum Yesus datang, mari bertobat, mari tinggalkan dosa itu dan kembali kepada Tuhan. Ikuti doa saya, Tuhan Yesus. Ikuti doa saya, Tuhan Yesus. Hari ini saya datang di hadapan Engkau. Saya mengaku saya orang berdosa. Saya perlu Yesus. Saya buka hati. Saya panggil Engkau, Yesus, Tuhan Yesus. Mari masuk dalam hatiku. Mari menjadi Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Cuci bersih semua dosaku oleh-Mu dalam nama Yesus. Pulihkan hidupku, ampuni dosaku, dan Tuhan pulihkan hidupku, jadikan aku anak-Mu. Oleh bilur darah Yesus saya menjadi sembuh. Pulihkan suami, istri, keluarga, anak-anakku di dalam nama Yesus. Ini doaku. Saya sudah berdoa. Tuhan, saya akan berdoa buat Bapak Ibu. Aku berdoa bagi setiap telinga yang sudah mendengar Injil. Aku berdoa bagi semua hati yang sudah terima Injil. Tuhan memberkati, Tuhan menaungi, Tuhan menjaga, Tuhan memeteraikan setiap dahi-dahi mereka dengan tanda darah Yesus, supaya tatkala kematian atau maut datang, mereka tidak disentuh oleh kuasa gelap. Terima kasih untuk 3 hamba Tuhan yang boleh menyampaikan isi hati Allah. Terima kasih untuk berkat firman Allah di siang hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Waktu saya kembalikan buat kita angkat pujian beberapa lagu dan kita akan mengakhiri ibadah di siang hari ini. Ya? Namo Tio. Amin.
panjatkan puji-pujian. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kita akan bersuka cita di hari ini. Sebab Tuhan kita Tuhan yang hebat, Tuhan kita Tuhan yang luar biasa, Tuhan kita dia berdiri di atas puji-pujian. Negeri ujung timur putih Papua, negeri ini Tuhan kami untuk memuji Tuhan. Haleluya. Kobo sate, ayo kobo sate. Haleluya. Hey, kobo sate, ayo kobo sate. Kasih aku, kobo sate, ayo kobo. Sekali lagi pujilah Yesus Tuhanku. Pujilah Yesus Tuhanku. Pujilah Yesus Tuhanku. Haleluya. Kita tinggikan namanya. Hai. Mulai dari sekarang ini, sampai
Kita sampai sebut Tuhan kita, men. Santai berisi, santai wea wea. Noi emabe wea. Lamahan sudah mahikai berisi sama. Sudah sudah santai berisi.
Sebab karena dia kita ada hari ini, amin. Haleluya. Karena dia kita bisa ada hari ini. Kita bisa melihat, kita bisa memandang, kita bisa berjualan, melakukan aktivitas. Semua hanya kemurahan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita akan menutup ibadah kita di hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur sebab Engkau Tuhan yang baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah ibadah hari ini kita semua yang ada di pasar Pahara Sepati, siapapun juga kita, kecil, besar, tua, muda, merdeka atau hamba, siapapun juga kita hari ini dengan Tuhan punya rencana atas kehidupan kita. Kalau hari ini kita masih bisa melihat, kita sehat, kita kuat, berarti tandanya Tuhan punya rencana yang besar bagi kita. Haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Terima kasih Yesus. Kasih Allah sungguh telah bersyukur
Namanya utus semua keberanian kami nyatakan bahwa Yesus adalah Allah yang baru, ada kala yang maha kuasa, boleh berhujung, boleh boleh kijau oleh awalnya. Anda ada di dalam bawah, tidak ada hebatnya. Aroy Ninggi Robia, Tuhan Yesus berkati kami jeng. Darwat buat, nangana baru hoya mengate. Aniera, namanya urang, akhirnya membuat. Darwat mengate. Orang burung. Corona yo. Bama yo. Pantera yo. Kulama yo. Ya. Namun darurat mate. Pasara le walire. Mate nare. Ya hamba Tuhan. Yesus ini mengobayo. Ya. Ini mengobayo. Terima kasih Pak Omel. Lempoi. Halo lembelo. Orang beraya ni kinyawale. Hari ini sampai perempuannya khusus kembali bareng mengawale nak tim bate tim peminjilan Yesus aikat memilih lewa kayak milih lepas main menate mainnya sentani udah kelale udah yang mana berkat Allah di dalam nama Yesus yang mana dengan dia anak dia lepas main ane dengannya, nomi kawa yang boleh Yesus warale ko hulunya, wahalen punai ko nerarai jago di maga karena mai bego bago penara, kau bego bago, yang mana nera salipin na pokoka, gelara kutukan lana takut pakukan di atas kayu salib di bukit Kalvari. Alam Yesus Allah lalu, para broyanya nyawal, hari ini nahen. Amin. Ya, ibadah kita sudah selesai.